Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau membahas sedikit dalam ya. Sebelum ke sana jangan lupa nih seperti biasa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga tidak ada halangan kendala untuk membahas ini ya. Kali ini saya ingin membahas tentang makrifat, karena banyak banget sekarang yang saya baca, yang saya temui itu banyak yang aneh. Anehnya seperti ini: ada sebuah surat atau bacaan makrifat. Jadi seseorang yang melakukan bacaan itu dia langsung bisa makrifat. Waduh, saya sempat gimana gitu. Jadi udah banyak banget nih sekarang yang agak-agak aneh nih keluar, udah muncul ke permukaan, dan banyak juga pengikutnya. Di sini saya hanya menjelaskan ya, saya di sini bukan siapa-siapa, karena tidak ada orang yang kenal dengan saya. Saya juga tidak bermaksud menggurui. Saya di sini hanya menjelaskan. Saya bukan siapa-siapa ya. Saya di sini saya tegaskan. Di sini saya hanya menjelaskan makrifat itu adalah kajian. Maksudnya kajian gimana? Kajian kita untuk mengenal apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu Allah, dan lain-lainnya. Dan itu tuh kajian itu seperti ini. Misalkan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kalau artinya kan, kalau bahasa Indonesia itu artinya yang maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kalau di makrifat itu artinya sangat luas dan panjang. Seperti itu. Jadi makrifat ini bukan suatu keilmuan ya, tapi lebih ke kajian diri dari syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Di sini saya jelaskan ya. Kalau syariat itu ibaratnya orang yang sedang mempunyai pikiran untuk membeli makan. Kalau tarekat itu orang yang melakukan perjalanan untuk membeli makan. Hakikat itu orang yang sedang melakukan makan. Makrifat itu orang yang sudah mendapatkan manfaatnya dari makan. Jadi di sini nggak ada ya yang namanya bacaan atau amalan makrifat. Baca itu nanti akan menjadi makrifat, nggak ada. Kalau misalkan kalian semua ini berharap seperti orang yang belajar makrifat ini mempunyai kesaktian atau keilmuan, ya itu sangat salah. Karena makrifat ini bukan suatu jalan kesaktian atau keilmuan, tapi jalan untuk mengenal Allah, mengenal diri sendiri. Untuk apa manusia dilahirkan, dan dari mana asal manusia, mengapa sholat itu menghadapnya ke Ka'bah, apa aja hakikat sholat itu, apa aja isinya, kenapa ada bacaan, kenapa ada gerakan, seperti itu. Jadi makrifat itu seperti itu. Jika kalian ingin atau berharap seperti kayak contoh Sunan Kalijaga itu menancapkan tongkatnya, langsung dicabut, keluar air, sampai sekarang tidak pernah kering. Walaupun musim kemarau di mana di daerah sekitarnya itu kering, tapi di tempat beliau menancapkan itu nggak kering. Padahal beliau menancapkannya itu di atas bukit paling tinggi di dataran itu, tapi yang di bawah-bawahnya udah pada kemarau tuh, pada kering tuh, tapi dia enggak. Itu namanya udah kelebihan ya. Allah mengasihi, dia itu mempunyai kelebihan seperti itu, dan itu tidak bisa kita contoh. Yang bisa kita kalau bisa kita dapatkan itu beda dari beliau. Masing-masing manusia itu dikasih kelebihan berbeda-beda. Jadi gini, tujuan kalian ini sebenarnya belajar ini untuk apa? Kalau untuk belajar keilmuan ya kalian tempatnya salah, karena makrifat ini bukan untuk belajar keilmuan, tapi untuk belajar mengenal diri sendiri. Itu gimana tuh bang kalau misalkan ada orang yang jadi sakti,
sakti itu bonus dari Allah, karena dia sudah melakukan tirakat yang baik, yang benar, dan sudah sampai ke titiknya. Itu bonus. Jadi janganlah makrifat ini dibuat segala macam, sebuat doanya, dibuat bacaannya. Makrifat tuh nggak segampang itu. Jangankan ke makrifatnya dulu, kita yang awam ini aja, ke syariatnya aja itu udah susah banget. Syariatnya itu seperti tadi saya jelasin yang tadi butuh bertahap. Ketika seseorang sudah sampai ke makrifat, dia akan menganggap dirinya ini bukan siapa-siapa, hanya makhluk kecil yang gak tahu apa-apa. Kalau kata teman saya, padi itu semakin berisi semakin menunduk, bukan semakin sombong. Dan orang yang makrifat ini, dia tidak suka dengan hal-hal duniawi, dan dia juga sudah menghilangkan rasa nafsunya, seperti memandang lawan jenis, melihat dunia, ingin memiliki kendaraan mewah, ingin memiliki barang-barang mewah dan lain-lainnya. Sebentar ya, maaf ada gangguan. Seperti saya bilang, kalau misalnya penjelasan yang agak seperti ini pasti ada aja gangguannya. Ya, di sini saya tegaskan ya, makrifat itu adalah tempat kajian. Kalau bahasa Indonesia ini dirinci. Misalkan air, kayak misalkan air minum nih, botol kemasan, itu datangnya dari mana, diangkatnya dari mana, prosesnya dari mana, dari pegunungan apa, segala macam seperti itu tuh. Jadi gimana tuh bang kalau orang yang sakti yang seperti itu tuh bonus gitu loh. Dan masing-masing orang tuh berbeda, nggak sama. Semoga jelas ya di sini. Bukannya saya tidak mau panjang lebar, tapi saya takut banget banyak kendalanya. Sekali lagi saya mohon maaf nih, saya tidak menggurui, saya hanya ingin menjelaskan. Semoga jelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit, cara membedakan seseorang itu sudah makrifat atau belum, dia sudah tidak terlalu memikirkan dunia, karena dunia ini dia melihatnya seperti cermin saja. Semua nih, kalau kita orang awam melihatnya ini kan nyata ya, kalau dia melihat ini fana aja gitu loh. Gimana saya ngejelasinnya? Terus janganlah sekali-kali kita mencari pembimbing yang dia tidak memahami, dia tidak menjalani, dia tidak mengalami, karena di situ nanti kita sendiri yang akan salah jalan. Tapi carilah pembimbing yang dia sudah mengetahui kajian-kajian tersebut. Kajian tersebut sangat luas, dia mengetahui. Jadi ketika kita bertanya, dia bisa menjawab. Dan orang-orang seperti ini nih biasanya jauh nih dari duniawi. Mereka tidak akan pernah tuh mikirin mau punya rumah gede, mau punya mobil, duit tebel-tebel numpuk, udah gak mikirin. Karena yang dia cari ini nih udah ketemu. Dia mencari Allah, ya dia udah ketemu gitu loh ibaratnya. Apalagi yang mau dia cari. Dan jangan pula kita belajar ini atau memahami ini tanpa pembimbing, karena
dimanapun kita, sekuat apapun iman kita, seribu-ribu banyak amalan kita, iblis tidak akan pernah berhenti menghasut manusia dengan caranya. Anda tahu wanita suka dengan wanita, ya dia akan menghasut dengan cara itu. Ada aja jalannya gitu loh. Seperti itu ya. Di sini saya bilang sekali lagi, lebih selektif lah mencari pembimbing. Kalau bisa dia mengetahui. Terus masalah dengan kelebihannya, anggap aja itu bonus. Karena kalau mau dibicarakan kelebihannya, saya pernah ketemu. Sayangnya itu pas saya masih umur berapa ya, belasan tahun lah, pas zaman masih sekolah SMP gitu, yang masih sering-sering saya dibully, saya sering dipalakin. Ketika itu saya main di daerah Jawa Tengah, saya bertemu dengan kiai. Dia mau ngambil pasir, dia begini kan, itu jadi api. Di situ saya langsung semangat ya, wah ini nih bisa nih gue gunain nih buat ngeberantasin si begajul itu kan. Saya ngomong sama dia, Pak Yai, ajarin saya dong ilmunya. Dia ngomong, ilmu apa? Itu yang keluar api. Halah, kayak gitu aja kamu mau belajar tuh yang bener. Sholat lu juga dibenerin, kalau bahasa saya, sholatmu dibenerin dulu, sholat yang bener begitu. Itu hanya satu yang pernah saya temui. Bagaimana saya tahu dia makrifat? Bro, lu bisa berubah pasir jadi api. Lu bisa kayak Sunan Kalijaga, lu tusuk tuh, lu cabut, keluar air nggak kering-kering, di mana semuanya kering dia nggak kering. Atau api abadi yang ada pernah Sunan Kalijaga buat, lu bisa kayak gitu enggak kan? Banyaklah pokoknya. Kelebihan itu anggap aja bonus. Jangan lu fokus ke sana biar lu sakti, jangan. Kalau lu mau nyari sakti, jangan ke makrifat, tapi belajar ilmunya. Emang ada bang ilmunya? Ada. Apa ya? Aduh lupa gua ilmunya itu. Pokoknya jangan dah. Karena ilmu yang baik datangnya dari Allah. Ilmu yang tidak baik datangnya dari iblis, syaitan. Seperti itu. Oke, makasih udah menyaksikan channel ini.